Ternyata Sandiaga Uno ini bukan menteri yang diplot dari Partai Gerindra. Sekarang baru terbongkarnya. Dan ini sangat mengejutkan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pertemuan kita ini, saya doakan seluruh pemirsa agar diberikan oleh Yang Maha Kuasa keberkahan hidup. Makin memanas kelihatannya sahabat sekalian, Sandiaga Uno di Gerindra. Isu Sandiaga Uno akan loncat ke P3 semakin membuat suasana perpolitikan di Partai Gerindra sekarang ini memanas. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Detik News menurunkan sebuah berita yang sangat menggigit dengan judul Dasko sebut Sandiaga bukan menteri dari Gerindra. Berita ini hari Kamis 29 Desember 2022 pukul 18:08 WIB Jakarta. Isu Sandiaga Uno loncat dari Partai Gerindra ke P3 memanaskan perpolitikan tanah air. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kini menyebut Sandiaga Uno bukan menteri dari Partai Gerindra. Pernyataan ini disampaikan Dasko saat menjawab pertanyaan soal posisi Sandiaga sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif andai pindah dari Gerindra ke P3. Dasko mulanya menegaskan urusan kursi menteri sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo Jokowi. Menteri itu haknya presiden gitu loh, kata Dasko di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Kamis 29 Desember 2022. Dasko kemudian ditanyakan soal slot menteri Gerindra. Dia menegaskan Sandiaga bukan menteri dari Gerindra. Itu kan bukan dari Gerindra. Itu kan dia ambil dari profesional itu. Yang dari Gerindra itu kan cuma pertahanan dan KKP, kata Dasko. Sandiaga Uno menegaskan dirinya masih tetap kader Partai Gerindra sekaligus menepis kabar dirinya menyeberang ke P3. Sandiaga Uno menceritakan awal munculnya isu pindah dari Gerindra ke P3. Isu tersebut berawal saat dirinya datang ke Pondok Pesantren Darul Ulum, Banyuanyar, Jawa Tengah. Saat itu dia memang diundang oleh pengurus P3. 2 minggu lalu saya diundang acara Ponpes Darul Ulum, Banyuanyar oleh pengurus P3 Bapak Awi, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi. Ujarnya dilansir Detik Jatim Kamis 29 Desember. Sandiaga Uno mengaku pada saat itu dirinya bertemu dengan relawan pendukung Prabowo Sandi. Sehingga isu itu mencuat bahwa dirinya akan pindah partai berlambang Ka'bah itu. Pada saat itu saya menampung aspirasi dari para pendukung Prabowo Sandi untuk memberikan bagaimana solusi ekonomi, bagaimana mengelola wisata di desanya. Jadi aspirasi itu disampaikan ke saya, tegasnya. Memang sahabat BN tampak memanas situasi politik di Gerindra. Sehingga sampai Pak Dasko ini mengatakan bahwa ternyata Sandiaga Uno ini bukan menteri yang diplot dari Partai Gerindra. Sekarang baru terbongkarnya. Dan ini sangat mengejutkan sekali. Jadi katanya menteri yang dari Gerindra itu adalah Menteri Pertahanan dan Menteri KKP. Sandiaga Uno tidak, katanya. Kalau demikian memang panas jadinya suasana di Partai Gerindra sekarang. Dan tampaknya kalau kita perhatikan P3 juga tidak main-main. Memang serius ini. Dan ini setidaknya kita lihat dari situasi yang terjadi sekarang di Gerindra.
Kalau begini berarti Gerindra sudah tahu bahwa P3 serius ingin mengambil Sandiaga Uno. Atau Sandiaga Uno yang serius untuk loncat ke P3. Atau dua-duanya. Sandiaga serius untuk loncat ke P3. P3 serius untuk mengambil Sandiaga Uno. Kita di luar tentu hanya mengira-ngira saja. Namun yang jelas, suasana politik di Gerindra memanas. Dan hal-hal seperti ini akan terjadi mungkin nanti dengan cara mengejutkan di dunia perpolitikan kita di Indonesia. Kalau sekarang terjadi ini di Partai Gerindra, dan besok bisa saja terjadi di partai-partai lain, tidak tertutup kemungkinan. Apalagi dengan situasi sekarang, kadang-kadang elitnya mendukung A, akar rumputnya mendukung B. Ini berpotensi juga untuk membuat tokoh-tokoh yang ada di partai tersebut bisa loncat melihat situasi yang ada di akar rumput. Kalau dilihatnya pendukung atau konstituen yang banyak yang lompat, daripada saya korban nanti tidak dapat suara, lebih baik saya lompat juga katanya. Atau daripada nanti dia pergi bersama partai yang kalah saat pemilu karena pemilihnya sudah loncat semua ke partai lain atau ke tokoh lain, lebih baik dia loncat juga ke sana katanya. Sebab politik itu tidak ada yang abadi kecuali kepentingan. Kepentingan orang di partai politik antara lain itu kepentingan kekuasaan. Kekuasaan itu diraih di saat pemilu. Kalau sudah jelas partainya tidak ada konstituen, tidak ada pemilihnya di pemilu karena sudah loncat ke partai lain, ke tokoh lain. Karena tidak sama aspirasi pemilihnya dengan aspirasi elitnya. Bisa jadi dia loncat. Ini akan terjadi nanti menurut pikiran kita ke depan ini. Semakin dekat pada tahun 2024 akan semakin terjadi nanti kejutan-kejutan seperti ini. Bisa saja nanti personal yang lompat ke partai lain. Bisa juga partai sekarang misalnya yang berada di koalisi ini besok lompat ke koalisi ini sana. Bisa jadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.